Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا
Puasa yang berapa? Tujuh ya. Sampai puasa yang ketujuh kita masih diberikan sehat, barokah. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sholat subuh dan dengan hadir ke masjid itu adalah rahmat hidayah. Masih banyak saudara-saudara kita yang mendengar azan, mendengar panggilan tertinggi dari Allah, belum tergerak dari tempat tidurnya. Jadi kita bersyukur, mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan, tidak hanya pada saat bulan Ramadan, tetapi pada saat nantinya kita selesai melakukan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar menjadi tausiah sabda Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena kesabarannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita mungkin di bulan puasa ini perlu juga melakukan muhasabah, introspeksi. Kalau rukun Islam Bapak kawan, wajar berislam Bapak kawan, syahadat, terus sholat, zakat, puasa, haji. Itu kalau kita laksanakan adalah ujung-ujungnya apa itu? Takwa atau kita ingin pahala? Apa yang kita lakukan tadi semuanya kita ingin keluarnya ingin karena itu ibadah semua. Ujung-ujungnya pahala, itu pahala ya. Itu kayak kita ingin mendapat pahala. Betul. Kita tidak hanya ingin mendapat pahala. Kalau pahala kan hanya diri kita sendiri yang mendapatkan. Betul Bapak sekalian. Hanya buat kita. Tapi bagaimana kita harus punya prestasi atau kalau kuliah itu kumlam yang luar biasa. Nah, kalau kita ingin mendapatkan yang luar biasa, berarti kita harus banyak memperbaiki di samping hubungan kepada Allah, hablum minallah, kita juga harus memperbaiki hubungan dengan manusia. Contoh yang sederhana, disiplin. Ramadan, bulan puasa itu mengajarkan buat kita disiplin. Misalnya begini Ibu Bapak sekalian, kalau sudah imsak, Ibu berani nggak kira-kira masih mau makan? Masih nggak? Berani nggak? Nggak berani kan? Kalau sudah dekat imsak, mau lebih berapa detik pun Ibu pasti akan merasa gitu. Karena tahu bahwa apa yang Ibu akan lakukan itu akan kena peluit itu, kena peringatan itu, atau takut kalau puasa Ibu tidak sah, kan begitu. Nah ini pun yang kita baca hanya surah Yasin, betul Bapak? Yang kita baca selama ini kan surah Yasin, dan surah Yasin pun belum tentu apa itu artinya. Dan mungkin kita juga perlu belajar, termasuk saya pribadi. Coba kita, kalau kita ingat-ingat, kita renungkan apa yang kita baca sholat kita pagi, misalkan pada saat sujud atau rukuk di antara duduk di antara dua sujud. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni waryuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Ya Allah, ampunilah kami, kasihanilah kami, terus tutuplah aib kami, angkatlah derajat kami, berilah kami rezeki, tunjukkanlah kepada kami, sehatkanlah kami, dan ampunilah kami. Itu yang kita baca setiap hari. Mungkin mohon maaf, sekali lagi mohon maaf,
dari awal sampai akhir mungkin kita hanya membaca rutinitas, tapi kita belum tahu apa yang sejatinya kita baca. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini yang akan bulan baik, bulan penuh ampunan, semua yang sunat diwajibkan, pahalanya yang wajib dilipat gandakan. Mari kita belajar lagi, banyak mengaji, banyak mentadabburi Al-Quran, karena Al-Quran nantilah yang akan menyelamatkan kita pada saat kita dipanggil. Kalau Al-Quran tidak pernah kita sentuh, kita tidak pernah baca, apalagi tidak pernah kita tadabburi, kita tidak akan selamat dan nanti akan susah pada saat kita dihisab oleh Allah. Ini saja mungkin yang menjadi sambutan saya. Sekali lagi mengucap mudah-mudahan tadi ada yang kurang. Kita menjadi polisi buat diri kita, disiplin bukan karena siapa-siapa, tapi kan disiplin karena menjadi semua menjadi ibadah dan takut karena Allah dan semua menjadi pahala. Yang kedua, kita harus bisa menjadi polisi dalam rumah tangga. Artinya orang tua, bapak ibu sekalian, itu bisa menjadi teladan buat anak kita. Tadi kalau pagi-pagi jangan biarkan putra-putri kita tidur, ya kita ajak ke masjid sehingga mereka kebiasaan menjadi ke masjid itu menjadi kebutuhan. Sedikit mungkin saya agak sedikit berarti anak saya, mohon maaf kalau saya tanya istri saya, keluarga saya, tadi sholatnya di mana? Kalau sholatnya di rumah, saya tidak pernah izinkan Anda tidur di kamar, pasti tidurnya di luar, dikasih Bu. Sampai istri saya sudah berdebat dengan istri saya, Pak kasihan banyak nyamuk, jam 2 kirim lagi selimut, kasihan. Itu kadang-kadang sering dengan istri saya sering berdebat. Tapi alhamdulillah sekarang anak saya dimanapun kan kita tidak khawatir. Itu kalau anak kita sudah fondasinya kuat, insya Allah kemanapun dia berada, kita tidak akan pernah kalah dengan anak kita. Yang terakhir, kita menjadi polisi di dalam lingkungan kita. Jadi kalau di dalam kepolisian, saya minta tolong kita juga harus care dengan saudara kita. Kita juga di bulan puasa ini harus peduli juga. Kesempatan kita berbagi tidak harus banyak, ya. Apapun yang kita bisa berikan, mari kita berbagi sehingga saudara-saudara kita juga bisa menikmati atau bisa merayakan pada saat ada nanti, yaitu melaksanakan menunaikan zakat fitrah. Ini saja. Sekali lagi mohon maaf atas kurang lebihnya. Sekali lagi kami titip saudara-saudara ini, sahabat Kapolda, polisi saya, mudah-mudahan polisi saya bisa menjadi bisa menjadi teladan, juga bisa memberikan keamanan buat bapak sekalian, sehingga ibu bapak sekalian semakin cinta sama polisi kami di wilayah, dan sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat itu bisa dibantu dan diselesaikan oleh polisi-polisi yang ada di Jakarta. Apa Pak, boleh? Mohon diperkenalkan dulu Bapak. Mohon diperkenalkan diri dulu Pak. Oh saya? Oh ya, terima kasih, mohon maaf. Jadi saya namanya saya Pak Gatot, Kapolda Sumatera Barat. Nah, pas kebetulan kami di sini dengan Bu Wakapolri lagi mau meresmikan untuk membangun gedung serbaguna KOR di Lintau, SLB Lintau. Jadi di SLB itu ada kurang lebih siswanya ada 90, pengasuhnya ada 15. Jadi dari Jakarta kami berniat membangun membangun KOR untuk putra-putri kita yang sedang sekolah di sana, yang belum beruntung itu. Kemudian kita juga akan memberikan nanti bantuan kendaraan sehingga putra-putri kita itu bisa sekolah dengan nyaman dan bisa bermain, tidak dikhawatirkan karena kadang-kadang anaknya keluar dari sekolahnya. Nah, kalau nanti sudah kita bangun, mudah-mudahan bisa nyaman dan senang nanti bisa memanfaatkan KOR yang akan kita bangun. Ini Pak, mungkin yang kali ini mohon maaf. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.